Alhamdulillahi Rabbil Ka'bah. Wassalatu wassalamu ala wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyyal ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua digolongkan kepada umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku pecinta Rasulullah dan perindu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksana bagaimana seorang ayah, seorang ibu sayang dan cinta terhadap anak-anaknya. Namun apabila manusia tersebut sifat dan sikapnya, segala perbuatannya tidak sesuai dengan syariat ajaran agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala membenci. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, salasatul la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Ada 3 golongan dari sekelompok manusia yang tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mau berkata dengan 3 golongan tersebut. Siapa itu? Yang pertama adalah orang tua yang berzina. Sama-sama kita ketahui bahwasannya zina adalah merupakan perbuatan tercela dan sangat melanggar tatanan syariat agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Isra ayat 32, Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, kata Allah. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah katakan di dalam surah ini, la taqrabu zina, jangankan untuk melakukan perbuatan zina, mendekati zina saja pun Allah melarang. Makanya pantas dan wajar ketika di mana manusia dikumpulkan di yaumil kiamat nanti, Allah tidak mau berkata kepada orang tua tersebut, Allah tidak akan mau memperhatikan orang tua tersebut. Yang kedua adalah, kata Rasulullah, orang yang tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak diperhatikan oleh Allah di yaumil kiamat adalah seorang raja yang sombong. Kesombongan itu muncul, faktornya ada 3. Yang pertama adalah orang sombong bisa karena ilmu. Yang kedua, orang sombong bisa karena harta. Yang ketiga adalah orang sombong bisa karena jabatan. Maka Rasulullah SAW di poin yang nomor 2 ini mengatakan raja yang sombong. Raja itu ibaratkan sebuah pemimpin. Pemimpin itu bertugas sebagai pengayom ataupun pelayan masyarakat. Jangan karena dia mempunyai jabatan yang tinggi, jangan mentang-mentang dia mempunyai pangkat dan kedudukan yang tinggi di antara orang-orang sekelilingnya, pangkat dan jabatannya itu menjadikan dirinya sombong. Karena kesombongan itu adalah merupakan warisan daripada iblis laknatullah. Dan berhati-hatilah kita, saudara-saudaraku, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sombong dapat mengikis segala amal ibadah kita. Yang ketiga yang dikatakan Rasulullah dalam hadis tersebut adalah yang tidak diperhatikan oleh Allah, bahkan tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang miskin yang sombong. Maka berkaca diri kita, ketika kita merasa diri kita tidak mencukupi apa yang kita miliki, maka berlaku dan bertingkahlah yang ramah kepada seseorang. Jangan karena kita sudah tidak memiliki harta maka kita miskin pula, maka kita sombong pula di hadapan orang-orang di sekeliling kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi motivasi dalam kehidupan sehari-hari kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.